Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah hormati Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ilmu ini, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan berkah hadir di majelis ilmu ini, mudah-mudahan zuriat-zuriat kita soleh dan solehah, diluaskan rezeki kita yang halal, dan mudah-mudahan kita menutup usia ini dengan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang ulun hormati, ulun mengutip Bapak Ibu sekalian daripada wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Itu diutarakan Bapak Ibu sekalian dalam sebuah kitab yang namanya Al-Wasaya. Wasiat-wasiat kepada Sayyidina Ali. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, walaupun wasiat ini hanya ditujukan kepada Sayyidina Ali, tapi juga bermanfaat bagi kita. Ulun ambil Bapak Ibu sekalian daripada bab orang yang dermawan, as-sakhiyu. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menyatakan kepada Ali, ya Aliyu inna awliya Allahi ta'ala lam yanalu sa'ata rahmatillah. Wahai Ali, sungguh para kekasih Allah, para wali Allah Ta'ala, mereka itu tidak memperoleh keluasan rahmat Allah. Mereka tidak memperoleh keridhaan Allah bikasratil ibadah, karena banyaknya ibadah. Jadi para wali itu dapat curahan rahmat Allah itu, mendapat ridho Allah itu bukan bikasratil ibadah, karena banyaknya ibadah. Akan tetapi ya Rasulullah, walakin naluha bisakhawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Dia menggawi dua hal. Yang pertama adalah dengan cara bersedekah, dengan cara bersifat dermawan. Nah, ini yang pertama. Jadi kepemurahan, sifat kedermawanan, itulah yang akan mendapatkan keluasan rahmat Allah. Yang kedua, kata Nabi, wal istihanati bid dunya, menganggap remeh terhadap dunia. Nah, ini dua hal. Jadi kita bisa kalian jangan heran kenapa orang yang banyak ibadah kepada Allah tapi pelit, dia kadang mendapatkan keluasan rahmat Allah. Dia kadang mendapatkan redha Allah. Kenapa? Karena jar Nabi, para wali itu mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan redha Allah karena dua hal yang dia kerjakan. Kepemurahan dan menganggap rendah dunia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tidak mungkin kita akan dapatkan kalau seseorang itu tidak mengkaji ilmu mengenal Allah. Makanya dikatakan kan Bapak Ibu sekalian, awaludin ma'rifatullah. Jadi awal pertama itu kayak apa kita kenal Allah. Walaupun dalam Al-Quran Allah mengatakan, jar Tuhan, walaupun ayatnya Bapak Ibu sekalian sudah pian hafal, apala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Begitu kalau walaupun Bapak Ibu sekalian Allah mengatakan, tidakkah engkau melihat bagaimana aku menciptakan onta? Ini Bapak sekalian, ternyata memikirkan hal-hal yang kayak itu Bapak sekalian bisa membangkitkan semangat kita ma'rifat kepada Allah. Kemudian yang kedua kata Allah, wa ilas sama ikai perupiat, tidakkah engkau melihat bagaimana langit itu aku angkat?
Langit diangkat oleh Allah. Coba kita Bapak sekalian melihat langit. Bila Allah mengangkat langit dengan serba keindahan, dengan serba bagusnya langit, di atas langit Bapak Ibu sekalian, kita lihat begitu indah. Ada bintang ke bintang, ada matahari, ada bulan. Wah, ini kita disinilah Bapak Ibu sekalian kita akan terpesona mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Akan muncul Bapak Ibu sekalian, wa huwa ma'akum ainama kuntum, kata Allah. Aku bersamamu di mana saja kamu berada. Kita kalau seperti itu Bapak Ibu sekalian akan selalu merasakan nikmatnya bersama Allah. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah engkau wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidakkah engkau melihat bagaimana gunung aku tancapkan? Nggak melihat. Kalau kita melihat bahwa gunung itu tidak berjalan, wallahu alam kita. Nah, kemudian yang keempat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau memikirkan, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana bumi aku hamparkan? Lalu Allah mengingatkan kita, fazakir, kata Allah. Pikirkan. Innama anta muzakir. Sungguh, engkau harus memikirkan itu, kata Allah. Wah gitu, Bapak Ibu. Jadi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu Bapak Ibu sekalian bukan hanya duduk bertasbih. Beribadah kepada Allah Bapak Ibu sekalian bukan hanya kita duduk di masjid. Makanya Allah dengan panjang lebar mengatakan ada hablum minallah, ada yang namanya hablum minannas. Hablum minallah ini Bapak Ibu sekalian tidak akan ada motivasinya kalau tidak ada yang namanya hablum minannas. Itu kayak pian-pian yang duduk di pengajian ini, wah ini luar biasa pahalanya, dibandingkan pian tadi beribadah di rumah. Bacaan-bacaan banyak, tapi duduk di majelis ilmu, dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan ilmu-ilmu Allah. Maka jar Nabi itu lebih baik daripada engkau sembahyang sunat 1000 rakaat. Duduk aja baik. Wah, pian berdiam aja pada lawas makanan kita. Kayak gitu, Pak. Oh, ya Allah. Jadi artinya kalau kita mau melihat itu sekali, Allah menginginkan kepada kita enjoy. Tidak Allah mengatakan harus begini, melihat amaliah orang harus kayak ini khusyuk. Itu relatif, Bapak Ibu. Kehusuan itu sekalian relatif. Ibadah kayak ini itu khusyuk, itu relatif, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita melihat ada orang sholat kayak ini, ada orang sholat kayak ini, ada orang sholat kayak ini. Berarti Bapak Ibu sekalian, orang melihat Nabi sholat bermacam-macam. Kita di Mekah, Bapak Ibu, kayak apa kita? Bukan berarti inya itu kada khusyuk, bukan berarti inya itu salah. Tapi kita kembangkan wawasan kita, Bapak Ibu sekalian, dengan cara ta'aruf, li ta'arafu. Allah kan ciptakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum, bersuku-suku, berpasang-pasangan. Kemudian kita melihat di alam semesta, kita melihat di Mekah saja, bermacam-macam orang salat. Pernahkah kita berpikir, berarti tidak ada satupun yang tahu persis bagaimana Nabi sholat? Walaupun ada hadisnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian mengatakan bahwa sholat yang khusyuk itu jangan ada kekanakan yang ribut, jangan ada kekanakan yang bergaya. Tapi kenapa? Waktu Nabi sembahyang, kemudian sujudnya lama betul, lawas benar, kemudian setelah selesai sahabat mendekati, ya Rasul, kenapa sholatnya sujudnya lama? Lalu dikatakan oleh Nabi, waktu aku mau bangkit dari sujud, cucuku Hasan dan Husain bergantungan di pundakku. Coba pian amalkan di At-Tahiriyah, cucu pian keluarkan amuka dari ribut. Ya.
Ya, kita sekarang ini kan sekalian mengatakan bahwa langgar musalla masjid itu bebas dari kekanakan. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa Hasan dan Husain? Artinya, Bapak sekalian, itulah gunanya wasari'u, berjalanlah kamu di muka bumi, cari karunia Allah. Artinya Bapak sekalian, ada yang namanya yang sangat dipentingkan dalam agama, ada yang namanya hablum minanas. Kita kan udah boleh juga Bapak sekalian di rumah aja. Kita kan udah boleh juga Bapak sekalian kada bergaul. Makanya di sini dikatakan oleh Nabi, wahai Ali, para wali itu mendapatkan rahmat, para wali mendapatkan ridho Allah. Bikasratil ibadah, bukan banyaknya ibadah, tapi dia dermawan terhadap manusia, dia merendahkan dunia. Tapi kalau seandainya kita bergaul ada kesalahan-kesalahan, itu biasa Bunda. Bapak Ibu, tidak ada manusia itu yang lepas daripada kesalahan. Makanya disitulah Allah menekankan lita'arafu. Lita'arafu itu apabila kita tingkatkan menjadi ma'rifat. Orang yang ma'rifat itu Bapak Ibu sekalian, kada ada lagi memandang manusia, dia selalu memandang kepada Allah. Jadi apabila sudah kita ma'rifat kepada Allah, kada ada lagi penyinggungan Bapak Ibu. Kada ada lagi pian sarik. Kada ada lagi pian merasa, ini salah. Kenapa? Semua gerakan kita itu adalah gerakan yang digerakkan oleh Allah. Kayak pian nih. Kalau seandainya Allah kada menggerakkan ke sini, ada harapan turun pian. Kayak Allah na menggerakkan. Padahal pian melihat hujan kada sing taduhan. Ayo pian, maka terpikirlah pian, kalau bisa turun gini. Tapi karena motivasi Allah, turun deh. Ya Allah, sama aja kita Bapak Ibu sekalian. Taubat. Taubat itu Bapak sekalian karena taufiknya Allah. Kalau Allah tidak memberikan taufik, tidak akan kita bertobat. Pernahkah Bapak Ibu sekalian berpikir, kayak apa cerita Nabi Adam alaihissalam? Tidak secara detail Allah mengisahkan apa gerak Nabi Adam itu jadi sampai bertobat. Kesalahannya tidak secara rinci Allah katakan dalam Quran. Yang ada di dalam Quran bahwa Nabi Adam dan Hawa memakan khuldi. Selebihnya tidak ada di cerita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Maka oleh karena itu sekalian, yang sangat indah itu ada satu riwayat mengatakan, kata Nabi kepada para sahabat, wahai sahabat, jangan kau lupakan 3 hal. Apa itu ya Rasulullah? Pertama, kata Nabi, apabila engkau dapat nikmat, hendaklah engkau bersyukur. Ini kayak pian nih, alhamdulillah dapat nikmat, sehat, berataan, kau duduk, kau berjalan, kau berhinak. Banyak kawanan pian pinangali berhinak. Nah, ya gitu. Cukup ada, kau berjalan, alhamdulillah kita. Inilah suatu kenikmatan. Jadi nikmat itu bukan hanya materi, rohani pun nikmat. Merasakan itu semua. Kemudian ingatlah kita kepada Allah. Semuanya ini Allah, tidak ada yang lepas daripada Allah. Hidayah aja Allah. Ya. Kalau kita mau melihat cerita Nabi dengan Abu Talib. Kurang apa Abu Talib itu? Sayangnya dengan Nabi. Umur 8 tahun dipelihara oleh Nabi. Sampai kawin dengan Khadijah. Waktu detik-detik kematian tidak mampu Nabi memberikan hidayah kepada Abu Talib. Sentuh tanganku saja, wahai paman, ya Ami, sentuh. Aku akan bersaksi nanti di akhir. Apa jawab Tuhan? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai kalau tidak seizinku, kata Allah. Nah, dengan itulah Bapak Ibu sekalian, Nabi memberikan nasihat kepada para sahabat, apapun nikmat yang Allah berikan, bersyukur. Jangan dihitung banyak tidaknya. Karena kita tidak mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Seandainya kamu menghitung nikmat Allah, kita tidak mampu. Ayo, nikmat yang mana? Sampai Allah mengatakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Ya, kita menganggap Tuhan ini tidak memberikan nikmat. Nikmat yang mana yang pian itu? Coba pian buka ke rumah sakit. Tuh kayu tangi ujung, Ansori Saleh. Bandingkan lawan pian. Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana? Awak pian tuh bagusnya dicucuk orang kada. Maka di rumah sakit Sultan Syariah sama Ansori Saleh, maka dicucuk, maka bayar. Ayo kita. Subhanallah. Maka terucaplah dari mulut kita, ya Allah, tidak ada nikmat yang Engkau berikan. Nikmat yang luar biasa. Tapi tingkat yang tinggi kan Bapak sekalian adalah nikmat muhibbin, nikmat cinta kepada Allah. Ikhlas saja Bapak sekalian itu ada 3 dalam ilmu tasawuf. Yang pertama adalah ikhlasul ibad. Ikhlasnya orang hamba biasa. Ikhlasnya orang awam. Jadi kita beribadah kepada Allah Bapak Ibu sekalian, tapi ada segelintingan, ada dunia yang dia kejar. Nah, itu ngarannya ikhlasul ibad. Jadi ibadahnya diterima, tapi ada embel-embel yang lain. Kaipian, ya kan, yasinan, baik. Ikhlas sudah baik. Tapi embelnya ada. Makanan kan ada aja. Nah ini kita nggak ada makanan, tahu kita. Aduh itu, ya kayak itu mah embel-embel aja, baik. Ada kadang-kadang dipuji kan kadakah? Wah iya gue diherani orang kan orang kadakah? Nah, itu kan kita. Kadang-kadang ke pengantin ikhlas sudah, tapi kadang-kadang disambutnya kadakah? Nah itu yang kadang-kadang bagus sekali. Itu yang namanya ikhlasul ibad. Ikhlasnya orang awam. Yang kedua Bapak Ibu sekalian ada yang namanya ikhlasul muhibbin. Ikhlasnya orang yang sudah cinta kepada Allah. Nah ini sulit kita Bapak Ibu sekalian kalau kita tidak latihan. Apa ikhlasul muhibbin? Dia tidak memandang lagi kepada manusia. Yang dia lihat kecintaan Allah kepada dirinya. Saruankah? Di pengajiankah? Dihormatikah? Kadakah? Ya, dipedulikan orangkah? Tidak dihiraukan orangkah? Dia tidak peduli. Yang penting Allah cinta. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Dan ini kadang mungkin kita dapatkan hanya bertasbih. Tidak mungkin kita dapatkan hanya membaca Al-Quran. Itu kita dapatkan baik. Latihan bergaul dengan hablum minannas. Kan macam-macam kita manusia nih, wah. Ada yang pindah perangutan, ada yang pindah monyong muntungnya. Ya Allah, wah. Ada kadang-kadang kita bagus sudah sarot sabatinya. Ya kalau kadang-kadang pian menganggap aja isung dah kada turun lagi pengajian aja. Kayak gitu, wah. Macam-macam kita, wah. Nah itu, tapi karena kita ikhlasul muhibbin, yang penting Allah cinta, apapun yang terjadi. Dia tidak memandang lagi. Dia tidak menoleh lagi. Itu kecuali yang dia toleh adalah Allah. Wah ini makamnya Bapak sekalian naik. Ada lagi ke tingkat peringkat yang tertinggi. Ikhlasul muqarrabin. Ikhlasul muqarrabin itu yang penting Allah dekat. Siapapun dia tidak peduli. Nah ini Bapak Ibu sekalian kalau kita rinci lagi Bapak sekalian jadi panjang kayak saya. Mau sambung kena kita. Tenang aja pian kitabnya ada aja. Nah, kita sambung kita buat. Kayak pian-pian nih we kada kawal lagi be ibadah nang sembahyang sunat 20 rakaat kada kawal lagi. Kenapa engselnya sudah kandur? Kita nang supaya berpikir pian duduk kita itu nah iya. Nah, satu we. Yang kedua Bapak sekalian. Kata Nabi kepada para sahabat kalau kamu seperti ini umur 60 sudah ke atas pada mungkin sanggup. Lihatin Nabi baik. Adakah Nabi itu menagur orang yang sembahyang ayatnya handap? Tidak. Yang ditagur oleh Nabi adalah imam yang ayatnya panjang. Ya biar.
Makanya pian kata jo kalau ayat-ayat nang handap inna ataina lakasun tong. Allah. Ya kalau boy, itu ulun makanya ulun koler membaca nang juz 1 juz 2 tuh. Kenapa? Lain suasananya, lain sikonnya. Ulun wajus amma ya tasalun sampai 6 ayat. Ayo sudah sambung pula. Kenapa? Bapak sekalian, jar Nabi sikonnya lain. Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasul, maka pian juan menteladani lain wahai Abdullah. Dahulu makmumnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, wahai ini makmumnya, sudah lain. Kan ada lagi Abu Bakar, Abu Utsman, Ali itu kan ada lagi, buat. Lain kita. Maka disitulah ayatnya alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Apa pian? Latus alunah ya sudah tak rukuk tak. Menyiapin ada ayatnya balen ulun ano tonton hatib Jasidin akulah imamnya ayatnya yang panjang pai jilun nah handap aja sekali nyoba yang dibacanya surah kahfi mau menggatar yang lain. Alhamdulillahilladzi julun nenek nah kan overacting akhirnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi yang penting Bapak sekalian kayak apa kita bersyukur atas nikmat Allah. Yang kedua jar Nabi adalah bersabar atas cobaan. Ya kan? Jadi apabila ada cobaan apa aja, cobaan kan banyak Pak. Anak, suami, tetangga, minantu. Beda pulang umumnya minantu kada ada baik beratan din sana. Insanak baik beratan min Tuhan. Kan si habisan nih mana? Ayo kita macam-macam. Nah, bersabar atas segala cobaan Allah. Wah, ini luar biasa aja Nabi. Nah, yang terakhir, yang ketiga aja Nabi. Kemudian kamu berdosa, cepat minta ampun ya Nabi. Apa jannah? Dakhalal jannah, masuklah ikam ke surga dari pintu mana saja. Ayo Pak. Ya, nyamannya Pak. Syukuri nikmat, bersabar atas segala cobaan, minta ampun atas segala dosa. Apabila lawan Tuhan istighfar astagfirullahaladzim, apabila sesama manusia hancap binatang. Kenapa? Karena besok kita kada tahu umur kita ini masih ada atau ada. Ada kok ditangguh lagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Aku masih sehat lagi, masih panjang umur. Sekalinya malah kalau waktu seadin mau kalawang. Sadang sudah kita dicabut nih. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kembali kita Bapak Ibu sekalian. Jadi dua hal ini Pak, pemurah dan menganggap remeh terhadap dunia. Jadi hal-hal yang kayak kita ini Pak sudah 50 ke atas, jangan dianggap besar dunia. Kecil. Nah, kemudian disambung oleh Nabi lagi, ya Aliyu, wahai Ali, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun min rahmatihi, ba'idun min azabihi. Wahai Sayyidina Ali, aku sambung lagi. Pemurah itu, dermawan itu, wahai Ali, dekat dengan Allah. Dekat kepada Allah. Qaribun min rahmatihi, dekat dengan rahmat Allah. Ba'idun min azabihi, jauh daripada azab Allah. Jadi aku hendak jauh dari azab kubur Bapak Ibu sekalian, jauh daripada azab dunia, jauh daripada azab akhirat. Satu aja malakan, pemurah. Nah. Ini yang harus kita Bapak sekalian lakukan. Kemudian lagi disambung, wal bakhilu. Ingat wahai Ali, bakhil, pelit. Bahasa Inggris sebuah engken. Apa aja Nabi? Ba'idun minallah, ba'idun min rahmatihi, qaribun min azabihi. Orang yang bakhil itu wahai Sayyidina Ali, jauh daripada Allah. Ba'idun min rahmatihi, jauh daripada rahmat Allah. Qaribun min azabihi, dekat dengan azab Allah.
Nah, ini ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi pun menceritakan, pada saat aku dibawa oleh malaikat Jibril, kata Nabi, ini sambungannya panjang. Waktu aku dibawa oleh Jibril melihat surga, aku tertegun, wahai Ali. Kenapa ya Rasul? Ada spanduknya, Pak. Di atas pintu surga. Dan aku baca, sampai-sampai Jibril mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tertegun? Aku melihat tulisan di atas pintu surga itu, wahai Jibril. Tulisannya begini, Bu. Anta muharramatun ala kulli bakhilin wa'akin wa namamin. Tertulis. Engkau surga. Wah, dilarang untuk orang yang tiga ini. Itu tertulis, baik. Surga dilarang, terjemah bebas. Surga itu dilarang dengan tiga orang ini. Yang pertama, kulli bakhilin. Setiap orang engken haram masuk surga. Nah, ini kita sekarang makanya dalam detik-detik kita ini mendekati alam kubur ini, baik. Jangan tapi pisit-pisit dia ngikuti duit. Ini ayo kita manfaatkan, weh. Khairun nas ampa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat. Nah, yang kedua kata Nabi, aku lihat lagi yang kedua rentetannya, wa'aqin, anak yang durhaka kepada orang tua. Nah, ini kita lemparkan aja lawan anak, weh. Nah, ini terserah mau diterimanya mau tidak, kita serahkan semuanya kepada Allah dan dirinya sendiri. Yang ketiga kata Rasulullah, wa namamin, tukang fitnah. Nah, makanya sekarang ini berhamburan tukang fitnah, bahasa kerennya hoax. Tulisannya hoax. Kalau wah ini keren, tukang fitnah, hoax, macam-macam kita. Wah, sedikit aja langsung. Ya kita, Pak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian diharamkan. Kemudian sambungannya, lamma khalaqallahul jannah qalat ya Rabbi lam khalaqtani. Lalu wahai Ali, tak kala Allah membuat surga dengan segala fasilitasnya, keindahannya, kenyamanannya, ketenangannya, ya Allah. Dalam surah Al-Mu'minun, anil lagwi mu'ridun. Di dalam surga itu ada lagi bicara-bicara logo. Sia-sia ada. Luar biasa. Lalu surga berkata, qalat, ya Allah, mau kada ulun batakon? Takon apa aja Tuhan? Lam lima khalaqtani. Untuk siapa ulun ini? Diolah ini untuk siapa? Siapa yang mendiaminya? Maka Allah menjawab, qala likulli sakhiyin wa taqiyin. Allah menjawab kepada surga, wahai surga, sampian hanya dua orang yang mendiaminya. Yang pertama adalah orang yang pemurah, yang kedua adalah orang yang takwa. Ayo. Jadi kita kadang-kadang, kiai-kiai kita kurang mengupas ini. Kebanyakan mengupas sekaya ibadah hitung dagang. Ya makan ini dapat ini, makan ini dapat ini. Kayak pian nih, ada kawal lagi. Kenapa? Sekali dibacakan guru bisa lepas. Nah kalau yang ulun bacakan nih beriket nih. Nah ya lo beriket tuh, tinggal nyaman aja lagi kita. Nah, yang kedua jar Nabi wataqiyin. Allah menjawab, wahai surga, yang kedua tempatnya orang yang akan mendiami engkau, wataqiyin, orang yang takwa. Nah, ini menjelaskan lagi, panjang lagi. Sampai ke neraka aja kita, boy. Nah, sampai ke neraka aja kita. Qalat. Ya saja udah nah, sampai jam 5:30. Sedikit lagi, boy. Nah, sampai neraka aja lagi. Qalat. Maka surga pun menjawab, kaum Tuhan, raditu, ulun ikhlas, ulun suka, ulun ridho, ya Allah, asa dua ikung nih yang mendiami ulun. Nah, kemudian waqalat nar. Nah, ya Rabbi lima khalaqtani.
Setelah Allah menciptakan neraka dengan segala kesadisannya. Wah, ngeri buat neraka. Ada kau membayangkan, Nabi mengesahkan, makanya Nabi menangis terus. Lalu neraka berkata lawan Tuhan, ya Rabbi lima khalaqtani. Untuk siapa ulun ini? Ngerinya ya Allah. Asa kada purun ya neraka nih. Apalagi yang dimasukkan ini adalah umat-umat Rasulullah. Qala, maka Allah berfirman, likulli bakhilin wa mutakabbirin. Nah, ini Pak. Nah, ini ngali mana nih? Hati-hati mana? Biar kian sembahyang rajin tapi engken bisa kada kau mas bisa masuk neraka. Ya kita Pak. Ikam itu neraka akan dihuni oleh dua orang. Yang pertama orang engken, yang kedua orang sombong. Makanya pian-pian yang pengajian ini yang koyo biasa-biasa aja kita. Kamunya koyo sombong neraka. Nah, lalu apa jar neraka menjawab? Qalat ana lahuma. Maka neraka pun menyahut lawan Tuhan, ulun ini bersedia ya Allah kasan dua ikung ini. Wah, Allahu Akbar. Panjang boy nih. Kene gini pulang kita sambung mas setengah 6 sudah pian nih. Kalau pindah dihadangi cucuk kene solo. Rame boy kisah kitab Al-Wasaya ya Ali. Nah, ini nasihat-nasihat Nabi kepada Sayyidina Ali. Kitabnya handap aja boy, tapi sangat berkesan boy apabila kita selalu kita baca seberetaan. Nah, makanya Ali disebut babul ilmi. Engkau wahai Ali adalah pintunya surga. Sementara aku dan Nabi kotanya ilmu. Nah, jadi pintunya ilmu itu Sayyidina Ali, kotanya ilmu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang bisa ulun sampaikan bunda-bunda bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar bagi kita. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu hikmah bagi kita. Dan mudah-mudahan kita jadikan ilmu ini bermanfaat bagi keluarga kita berdasarkan. Minta maaf, minta redha, minta halal. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qtubis salamata was sihhata wal afiyata lana wa li 'abdikal hajjat wal guzzat waz zuwar wal musafirin bil barri wal bahri minal muslimin wa qina syarraz zalimin wansurna 'alal qaumil kafirin ya mujibas sa'ilin waqtim lana ya rabbana minka bi khairi ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wal aqwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wah, tambah ya.